Aku tuh pernah dikejar babi hutan waktu lagi cari kayu. Jadi dulu aku suka banget berteman sama orang yang lebih dewasa dari aku. Belum termasuk dewasa sih, tapi entah kenapa zaman dulu itu anak kelas 6 SD udah termasuk dewasa banget. Karena mereka itu udah disuruh cari kayu sama orang tuanya. Bahkan cari kayunya itu sampai masuk hutan. Jadi pas aku tahu mereka mau berangkat, aku minta ikut. Tapi aku nggak izin dulu sama orang tuaku karena tahu pasti nggak diizinin. Karena saat itu aku masih sekitaran kelas 2 SD. Singkat cerita, pergilah kami diam-diam masuk ke dalam hutan. Dan saat itu aku yang paling bontot karena rata-rata mereka udah kelas 6 SD. Terus pas masuk ke dalam hutan, tiba-tiba ada ibu-ibu yang cari kayu lewat dan bilang kalau di sana itu lagi ada pemburuan babi. Jadi kita dilarang sama si ibu itu untuk masuk hutan karena pasti babinya itu bakalan berkeliaran dan lari-lari. Belum lagi nanti kalau pemburunya itu salah tembak, bisa-bisa kita yang kena. Tapi yang tertua di antara kami saat itu nggak takut dan dia tetap ngotot mau bawa kami semua ke dalam. Karena saat itu kita juga mau bersenang-senang di dalam hutan, jadinya kita nggak takut dan langsung masuk aja. Sampai tiba-tiba kita dengar suara babi hutan, dan makin lama suaranya itu makin mendekat ke kita. Kita juga mendengar suara pemburu babi saat itu, dia bernyanyi-nyanyi, entah pakai bahasa apa. Dan akhirnya kita pun ketakutan, sampai yang tertua di antara kita langsung menaiki pohon. Dan kalian tahu saat itu aku nggak bisa manjat sama sekali. Tiba-tiba yang lain pun menjerit ketakutan dan langsung menaiki pohonnya itu. Jadi ada satu pohon yang gak bertangkai dan itu tinggi banget. Mereka semua naik ke atas sampai mereka nemuin tangkai buat mereka bertengger. Dan kalian tahu sih salah aku sendiri di bawah. Aku udah nangis banget saat itu karena tahu aku gak bakalan selamat lagi. Karena mereka yang udah pada besar-besar dan udah pada bisa manjat pohon, mereka semuanya udah di atas. Karena si tertua ini kasihan ngelihat aku, akhirnya dia turun lagi. Lalu dia menjulurkan kakinya ke bawah, menyuruh aku bergantung di kakinya itu supaya dia bisa tarik ke atas. Akhirnya perlahan aku bisa naik, tapi hanya setengah dahan doang. Sampai ke tangkai yang paling bawah, disitulah aku bergelantungan. Dan mereka naik ke yang paling atasnya. Dengan posisiku yang bergelantungan di tangkai paling bawah, tiba-tiba babi hutan itu muncul di bawah pohon kami. Ada sekitaran 3 babi hutan. Kita semua pun menangis dan menjerit. Bahkan peganganku hampir lepas karena babi itu lama banget di bawah. Tiba-tiba kita mendengar suara tembakan yang keras banget. Karena ternyata tembakan itu udah mengarah ke babi yang di bawah kita. Satu babi tertembak dan 2 lagi lari entah kemana. Kita pun lega karena babinya udah mati dan yang lain udah pada kabur. Tapi yang tertua di antara kita menyuruh kita jangan bergerak dulu dan diam aja. Tiba-tiba si pemburu keluar membawa senapannya. Kita langsung keringat dingin karena ketakutan. Dan saat si pemburu memasukkan babinya ke dalam karung, tiba-tiba aja salah satu di antara kita menjerit karena digigitin semut. Si pemburu babi pun terkejut dan langsung mengarahkan senapannya ke arah kita. Kita pun langsung menangis dan menjerit ketakutan. Dia pun melayangkan tembakannya ke arah kita sekali. Untungnya kita nggak kena dan dia pun langsung pergi. Setelah itu kita menunggu 1 jam lagi buat turun sampai kondisinya udah aman. Dan akhirnya pada saat itu kita nggak jadi cari kayu dan kita langsung pulang. Kita semua merahasiakan kejadian itu dan nggak boleh ada yang ngomong sama orang tuanya karena takutnya nanti kita nggak dikasih lagi masuk ke dalam hutan. Tapi kejadian itu nggak bikin kita trauma dan kita tetap sering masuk ke dalam hutan buat cari kayu. Siapa di sini yang pernah cadel atau sampai sekarang masih cadel? Jujur sampai aku SMA aku masih cadel dan itu nggak enak banget. Dulu aku sampai nggak berani ngomong di depan orang. Bahkan aku selalu memilih kalimat atau kata-kata yang nggak mengandung huruf R. Jadi sebelum ngomong aku selalu mikirin kalimat apa aja yang kira-kira nggak ada huruf R-nya. Kalau misalnya ada huruf R-nya, aku harus buru-buru cari kalimat yang nggak mengandung huruf R. Dan itu susah banget. Karena kalau nggak aku pasti bakalan diejekin sama orang-orang. Atau mungkin kalimat aku bisa diulangi sama mereka buat ngatain aku. Jadi aku berjuang keras gimana caranya biar aku cepat-cepat bisa ngomong R. Dan akhirnya aku coba semua anjuran teman-teman aku. Mulai dari aku disuruh menyikat lidah setiap pagi. Sikatnya itu pakai sikat gigi. Terus ngulangi kalimat ular melingkar di pagar Pak Umar sampai 100 kali sehari. Semua cara aku coba sampai pakai rumput tajam. Kalau kalian tahu daun ilalang, itu disuruh digosokin ke lidah sampai suatu saat lidah aku itu luka-luka. Bahkan ada yang nyuruh kumur-kumur setiap subuh. Jadi perjuangan banget supaya aku bisa ngomong huruf R. Karena serius aku selalu diejekin sama orang-orang. Dan itu buat aku nggak betah kalau ngomong. Nggak tahu ada angin apa dengan semua usahaku itu. Nggak lama kemudian akhirnya aku bisa ngomong huruf R walaupun masih agak ganjel. Tapi aku nggak benerin cara itu. Karena menurut aku itu nggak ngaruh sama sekali. Tapi mungkin dengan usaha dan ketekunan nggak ada yang nggak mungkin.
Kemarin ada video yang lewat dari FYP aku. Di situ dia nunjukin lagi dipukulin sama anak majikannya. Dan gara-gara itu aku jadi keingat sama kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi dulu aku sama temanku itu sempat kerja sama orang. Dan dia itu punya anak dua, masih kecil-kecil banget. Yang paling besarnya itu sekitar kelas 3 SD. Dan yang paling kecilnya itu belum masuk TK ataupun PAUD. Nah, selama kita kerja di situ, anak yang kecilnya itu suka banget mukulin kita. Bahkan di depan mamanya sekalipun, mamanya nggak pernah larang ataupun marah. Jujur walaupun anak kecil, kita kesel banget karena menurut kita itu kebiasaan yang buruk banget yang seharusnya itu masih bisa dikasih tahu sama anaknya. Kayak misalnya kita larang buat jangan mukul orang, tapi walaupun di depan mamanya kita nggak segan-segan buat ngasih tahu sama tuh anak supaya sama orang itu disayang, jangan dipukulin. Tapi anaknya itu nggak pernah jera buat mukulin kita. Gimana mau jera coba, mamanya aja nggak larang. Semakin lama kita kerja di sana, di situ kita makin sering ngeliat kalau anaknya yang paling besar, yang masih kelas 3 SD ini, ternyata sering banget mukulin si anak yang paling kecil ini. Dan walaupun di depan mamanya itu nggak pernah ngelarang. Bahkan walaupun si anak paling kecil ini udah terbanting. Setelah kita tanya sama mamanya ini, kata mamanya anak-anaknya cuma butuh perhatian dari dia, sementara dia nggak punya waktu buat ngobrol sama mereka ataupun buat main. Dari situlah mamanya ini ngebiarin anaknya buat lakuin hal yang mereka suka, karena dia sadar dia nggak ada hak untuk melarang. Soalnya dia pun nggak pernah ada waktu untuk anak-anaknya. Jujur itu alasan yang gak masuk akal banget buat kita, karena anak kecil kalau kasar itu gak bisa dibiarin, apalagi teman-temannya juga sering dipukulin. Bahkan ada anak bayi yang main ke rumahnya pun itu sampai dicubitin semua sama dia. Anehnya mamanya ini gak pernah larang juga, walaupun si mamanya si bayi ini tadi udah menjerit. Itu salah satu alasan bikin kita gak betah kerja sama dia. Kita ngerasa dia biarin anaknya mukulin orang, tapi dia juga biarin kalau anaknya dipukul sama kakaknya. Entah bentuk kasih sayang apa itu. Nah, setelah beberapa lama kejadian itu, gak sengaja waktu aku masuk ke dalam rumah mereka, saat itu suaminya tadi lagi tidur-tiduran di ruang depan. Nah, pas aku lewat, saat itu aku mau ke arah dapur, ketepatan anaknya yang paling besar tadi berdiri di depanku. Dia berjalan juga ke arah dapur. Di situ kita melewati ayahnya yang lagi rebahan tadi. Tapi karena si anak ini duduknya paling depan dan dia yang lebih dulu lewat, si ayahnya ini tadi gak nyadar kalau aku ada di belakang si anaknya tadi. Nah, pas anaknya ini lagi jalan melewati si ayahnya tadi, dalam posisi sedang berbaring, dia langsung menyangkal kaki anaknya yang lewat sampai anaknya ini tersungkul dan terpental, yang akhirnya jatuh. Si anaknya ini langsung menjerit kesakitan. Tadinya aku pikir nggak disengaja, ternyata ayahnya ini sengaja. Dan saat melihat si anaknya yang paling besar ini udah terjatuh, dia malah ketawa dan nggak bergerak dari tempat tidurnya sama sekali. Dia masih lanjut rebahan sementara anaknya ini udah menangis kesakitan. Dari situlah aku tahu kenapa anak-anaknya begitu kasar. Pernah nggak sih kalian satu kos sama teman pelit, yang saking pelitnya itu kita minta air putih aja dia terpaksa buat ngasih. Ini pengalaman aku satu kos sama teman yang pelit. Nah, waktu awal masuk kuliah dulu, kita baru kenal dan dia ngajakin aku kos bareng, katanya biar lebih hemat gitu. Di situ aku belum tahu kalau dia itu benar-benar pelit. Padahal sebelum kita masuk kos bareng, waktu lagi acara ospek gitu, kita ada jam makan siang. Di situ aku lupa bawa air minum. Kalau buat beli lagi tuh nggak bisa keluar karena di situ ada refill air minum, tapi aku nggak bisa ambil karena aku nggak punya tempatnya. Ketepatan saat itu aku lagi makan sama dia bawa tempat air minum yang gede, terus isinya penuh. Akhirnya aku minta air minum ke dia dan dia tahu kalau aku nggak bawa air minum. Dan pas aku minta itu, dia jawabnya itu sampai 2 menit. Mungkin karena nggak tega ngelihat aku yang udah kehausan, yang awalnya dia pura-pura nggak dengar aku minta air minum dia. Akhirnya dia ngasih, tapi sepanjang aku minum matanya itu nggak berhenti ngeliatin aku. Dan saat itu dia langsung berhenti makan buat mastiin aku nggak ngabisin air minumnya dia. Karena dia ngeliatin aku sambil minum, akhirnya aku nggak berani minum banyak-banyak. Padahal di situ ada air refill. Nah, saat aku udah selesai minum, disitulah dia baru nggak ngeliatin aku lagi dan lanjut makan. Aku masih berpikir positif tentang dia, sampai akhirnya kita udah satu kos bareng. Dia ngajak aku untuk masak bareng biar lebih hemat. Pas kita udah satu masakan dan waktunya kita untuk makan, sepanjang aku ngambil nasi, ngambil lauk, itu nggak henti-hentinya dia ngepelototin aku dan ngeliatin isi piringku. Sampai pernah aku sengaja belakangan buat makan karena aku takut dipelototin sama dia. Nah, pas dia dengar aku mau makan, di situ dia langsung datang ke dapur buat mantau piring aku. Takut aku ngambilnya kebanyakan. Saking pelitnya dia.
Main ke rumah pacar bukannya cuci piring malah curi duit calon mertua. Ini terjadi sama tetangga aku di kampung. Jadi dia tuh punya anak cowok. Nah dia tuh punya pacar, dia pengen banget ngenalin sama mamanya, yaitu tetanggaku tadi. Akhirnya mamanya suruh lah si cewek itu dibawa ke rumahnya. Pas lagi ada acara syukuran gitu. Nah selesai acara syukuran itu kan banyak piring kotor. Si cewek ini tadi langsung minta diantarin pulang sama pacarnya. Dan gak mau bantu cuci piring sama sekali. Oke lah mamanya gak masalah sama sekali. Tapi pas acara syukurannya udah selesai, keesokan harinya itu mamanya kehilangan uang. Uangnya ada di dompet yang ditaruh dalam lipatan baju yang ada di dalam kamarnya. Setelah seluruh keluarganya diinterogasi, gak ada satupun yang ngaku habis masuk dari kamar si mamanya. Sampai akhirnya anaknya si cowok tadi, dia baru keinget kalau kemarin ceweknya numpang masuk ke kamar mamanya karena alasan mau perbaiki jilbabnya yang udah meleot. Karena di kamar mamanya yang ada cermin, akhirnya dia ngizinin pacarnya itu masuk ke kamar mamanya. Akhirnya dia kepikiran buat nanya ke ceweknya. Ceweknya ini malah marah-marah, alasan sakit hati dia jadi minta putus. Nah kebetulan dia berteman sama teman si cewek tadi. Disitulah dia cari tahu informasinya dan ternyata bener aja dong. Setelah mereka putus itu temannya bilang kalau si cewek tadi ini beli iPhone yang harganya itu nggak murah. Untuk jumlah uang yang dia curi itu masih berlebih banget untuk dibeliin iPhone karena memang uangnya banyak banget yang hilang. Nah sebenarnya mereka itu mau memperpanjang urusannya, tapi karena ayah si cowok ini bilang kalau itu tanggung jawab si cowok tadi, udah lalai bawa cewek ke rumahnya sampai uang mamanya itu hilang. Apalagi mereka itu pacaran baru beberapa bulan. Tapi sebenarnya si cowok nggak salah sih, memang ceweknya aja yang panjang